This is the famous family cottage. Looks like a sign. No. Hello? Last one in's a runner! Stop it! No! Halo semuanya, kembali lagi di Filosofi Movie. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Honeymoon. Ceritanya tentang sepasang pengantin baru yang pergi berbulan madu ke sebuah lokasi terpencil. Namun, saat suami dikejutkan ketika melihat sosok misterius di tengah hutan bersama istrinya. Setelah itu, perilaku istrinya mulai berubah menjadi aneh. Pada suatu malam, suaminya menemukan pakaian dalam istrinya yang basah dengan lendir yang hangat. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Film ini dimulai dengan menampilkan rekaman pernikahan Paul dan istrinya yaitu Abby. Mereka menceritakan kisah tentang hari-hari menjelang pernikahan mereka. Setelah itu, pasangan ini berangkat ke sebuah daerah terpencil di Kanada untuk bulan madu mereka. Perjalanan mereka berhenti di sebuah rumah yang terletak di dalam hutan yang sunyi. Di rumah inilah mereka berencana menghabiskan waktu bulan madu mereka. Rumah tersebut adalah milik keluarga Abby. Pasangan ini merasa sangat gembira karena akan menikmati bulan madu di tempat yang tenang dan jauh dari keramaian. Pada malam hari setelah mereka tertidur, sebuah lampu sorot tiba-tiba menyinari wajah mereka dan berhenti tepat di wajah Abby. Keesokan paginya, setelah sarapan, mereka memutuskan untuk mengarungi danau menggunakan sampan. Awalnya mereka berniat untuk berenang, tetapi membatalkan rencana tersebut setelah merasakan air danau yang sangat dingin. Setelah itu, mereka kembali ke rumah dan mencoba mencari makan di sebuah restoran. Namun, saat mereka masuk, seorang pegawai restoran memberitahu bahwa restoran sudah tutup dan meminta mereka untuk pergi. Tiba-tiba pria tersebut keluar lagi dan memanggil Abby dengan nama kecilnya, yaitu Trixie. Pria itu ternyata adalah Will, mantan pacar Abby semasa sekolah. Will menjelaskan bahwa dia berada di sana untuk mengelola restoran milik orang tuanya. Tiba-tiba seorang wanita bernama Annie, istri Will, muncul dan dengan tergesa-gesa menyuruh mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Will mendekati Annie dengan sikap kasar dan memintanya untuk diam. Kemudian Will menjelaskan bahwa belakangan ini istrinya memang sedang kurang sehat. Will diam-diam masih terpesona oleh kecantikan Abby. Namun tatapan Will membuat Abby merasa tidak nyaman. Setelah itu, Paul dan Abby kembali ke rumah. Sebelum tidur, mereka membicarakan tentang Will dan istrinya. Abby menyebutkan bahwa istri Will tampak tidak normal dan melihat Will memegang tangan istrinya dengan kasar. Paul mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa mungkin mereka sedang menghadapi masalah keluarga dan sebaiknya tidak terlalu dipikirkan. Pada malam hari, ketika mereka sedang tidur, lampu di kamar mereka tiba-tiba berkedip-kedip. Tak lama kemudian, alarm ponsel Paul berbunyi. Paul memang berencana untuk memancing pagi itu. Jadi setelah berpamitan dengan istrinya, dia mengambil peralatan mancing dan keluar rumah. Namun di luar ternyata masih sangat gelap dan Paul menyadari bahwa baru jam 4 pagi. Paul pun kembali ke kamarnya, tetapi dia tidak menemukan istrinya di sana. Dia mencari di sekitar rumah, namun tidak berhasil menemukannya. Paul melanjutkan pencariannya hingga ke dalam hutan dan sangat terkejut saat menemukan istrinya di sana, tidak berpakaian sama sekali. Ketika dia menyentuhnya, istrinya tampak bingung. Paul membawa istrinya kembali ke rumah dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun istrinya tampak bingung dan hanya mengatakan bahwa dia baik-baik saja, menduga bahwa dia mungkin berjalan dalam tidur. Paul tetap penasaran dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia juga bertanya di mana baju tidur yang dipakainya tadi malam. Tetapi istrinya tidak menjawab dan hanya mengatakan bahwa dia merasa sangat kedinginan. Setelah Abby selesai mandi, Paul mengajaknya untuk kembali beristirahat. Dia berusaha menenangkan diri
dan melupakan kejadian aneh tersebut. Mencoba meyakinkan dirinya bahwa istrinya memang hanya berjalan dalam tidur. Keesokan paginya, Paul bangun dan menemukan Abby sudah berada di dapur. Mereka mulai bercanda seperti biasa, seolah-olah kejadian kemarin tidak pernah terjadi. Selain itu, Paul mengajak Abby berjalan-jalan ke danau. Namun, kali ini Abby tidak seceria biasanya dan tampak dingin. Merasa bahwa istrinya mungkin tidak enak badan, Paul mengajaknya untuk pulang. Namun, Abby menolak dan tiba-tiba menceburkan diri ke dalam danau. Paul merasa ada yang aneh karena sehari sebelumnya Abby mengatakan air danau sangat dingin. Tetapi sekarang dia malah menceburkan diri ke dalamnya. Mereka kembali ke rumah dan setelah Abby mengeringkan badannya, Paul melihat ada bekas luka di pahanya. Paul segera memeriksa luka itu, tetapi Abby berusaha menghentikannya dan mengatakan bahwa itu hanya bekas gigitan nyamuk. Saat Abby tertidur, Paul diam-diam memperhatikan bekas lukanya dan melihat bahwa luka itu sudah mulai mengering. Penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada istrinya, Paul memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia kembali ke tempat di hutan, di mana dia menemukan Abby malam sebelumnya. Di sana, dia menemukan baju tidur yang dikenakan Abby, tetapi baju tersebut berlubang besar dan dipenuhi dengan lendir berbau amis. Paul juga menemukan jejak kaki yang tidak dikenali, bukan miliknya maupun milik istrinya. Paul kemudian kembali ke rumah dan menemukan istrinya di kamar mandi. Dia mengintip dan melihat Abby mengulang-ulang beberapa kalimat yang sama. Tak lama kemudian, Abby keluar dan terkejut melihat Paul di sana. Pada malam hari, Paul mengajak Abby untuk bercocok tanam, tetapi Abby menolak dengan alasan sedang tidak enak badan. Paul merasa aneh karena sebelumnya Abby tidak pernah menolak ajakannya untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Abby kemudian mendekati Paul dan meminta maaf. Paul mendesaknya untuk jujur dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi ketika dia ditemukan di hutan. Paul juga menanyakan tentang baju tidur yang dikenakan Abby malam itu. Ingin melihatnya lagi, namun Abby mengatakan bahwa baju tidur tersebut sudah kotor dan telah dimasukkan ke dalam koper bersama pakaian kotor lainnya. Paul menyadari bahwa Abby tidak jujur, tetapi memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya lebih lanjut. Pada malam hari, saat mereka tidur, Abby tiba-tiba terbangun dan berjalan keluar. Paul diam-diam mengikutinya. Abby mengatakan bahwa dia ingin mengambil minum. Ketika Paul kembali ke tempat tidur, dia melihat cahaya lampu sorot dari dalam hutan yang mengarah ke rumah mereka. Paul merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Dia kemudian mengamati dari jendela dan keluar membawa senapan. Karena sangat gelap, dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas, sehingga dia memutuskan untuk menembakkan senjatanya. Tembakan tersebut membangunkan Abby, dan Paul memberitahunya bahwa ada seseorang yang mengawasi mereka. Paul mulai curiga bahwa Will adalah pelaku di balik sorotan lampu tersebut, dan menduga bahwa Abby pergi ke hutan malam itu untuk bertemu dengan Will. Abby terkejut karena Paul menuduhnya berselingkuh. Paul kemudian menunjukkan baju tidur Abby yang ditemukannya di hutan dan menyebutkan adanya jejak kaki orang lain di sana. Dia ingin tahu mengapa Abby berbohong dan sangat yakin bahwa Abby bersama seseorang di dalam hutan. Abby merasa kesal karena Paul begitu keras kepala, lalu meninggalkan Paul dengan marah. Pagi itu, Abby menulis di sebuah buku catatan tentang dirinya dan suaminya. Ketika Paul tiba-tiba masuk, Abby buru-buru menyembunyikan bukunya. Paul merasa perilaku istrinya semakin aneh setiap hari. Abby mencoba mencairkan suasana dengan mendekati Paul yang sedang ngambek, tetapi pandangan Paul tertuju pada bekas luka gigitan di paha Abby yang tampak semakin parah. Tidak ingin memperburuk suasana, Abby kemudian meninggalkan Paul. Kemudian Abby dan Paul pergi memancing. Di perahu, Paul masih tampak kesal dan berencana untuk kembali ke kota secepat mungkin. Namun Abby membujuknya untuk tetap melanjutkan bulan madu mereka. Saat Paul mulai melunak dan menyentuhnya, dia menyadari bahwa paha Abby penuh dengan darah. Abby menjelaskan bahwa dia sedang menstruasi, tetapi Paul merasa aneh karena darah yang keluar sangat banyak. Khawatir, Paul mulai mencari kunci mobil dan meminta Abby berkemas untuk pergi ke klinik terdekat.
Namun Abi menolak dan bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, Paul mulai curiga bahwa Will adalah penyebab semua ini. Dia pergi ke rumah Will tetapi tidak menemukan siapapun di sana. Paul kemudian melihat istri Will, yaitu Annie, di dermaga dan mendekatinya. Annie tampak tergesa-gesa dan Paul merasa ada yang aneh ketika Annie mengatakan bahwa Will sedang bersembunyi. Keanehan itu semakin nyata ketika Paul melihat luka di tubuh Annie yang mirip dengan luka di paha istrinya. Paul bertanya bagaimana Annie mendapatkan luka tersebut, tetapi Annie menolak menjawab dan segera pergi dengan speedboat. Setelah Annie pergi, Paul melihat topi Will terapung di danau, dikelilingi oleh darah. Paul kembali ke rumah Will dan menemukan bahwa rumah itu dilengkapi dengan kamera pengawas. Dalam rekaman, dia melihat cahaya lampu sorot mengenai wajah Annie. Kemudian Annie terlihat pergi mengikuti cahaya tersebut. Paul juga menemukan banyak catatan yang ditempel di dinding, sangat mirip dengan yang dibuat oleh istrinya. Selain itu, Paul melihat banyak lendir di tepi kertas-kertas tersebut. Ketika keluar dari rumah Will, dia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Paul pun kembali ke rumah dan mengambil buku catatan istrinya. Dengan rasa heran, Paul bertanya mengapa Abi menulis semua itu. Dia juga menyebutkan bahwa istri Will menulis hal serupa. Namun Abi tidak bisa memberikan jawaban dan hanya mengatakan bahwa dia tidak tahu. Paul kemudian memanggil istrinya dengan namanya sendiri. Tetapi anehnya, Abi kesulitan menjawab pertanyaan itu. Paul lalu meninggalkan ruangan untuk mencari kunci mobilnya, berniat untuk kembali ke kota. Setelah melihat semua kejadian yang mencurigakan, karena tidak menemukan kuncinya, Paul mencari di kamar mandi, namun Abi malah menguncinya Paul di dalamnya. Akhirnya, Paul terpaksa mendobrak pintu kamar mandi untuk keluar. Setelah berhasil keluar, Paul melihat Abi tengah berusaha menyingkirkan sesuatu dari rahimnya. Dia bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa Abi menyakiti dirinya sendiri. Namun Abi menolak untuk memberitahu hingga akhirnya Paul memutuskan untuk mengikatnya di ranjang karena Abi terlalu liar. Paul mulai mencurigai bahwa Abi bukanlah Abi sejati. Dia mulai memeriksa tubuh Abi untuk mencari tanda-tanda yang mencurigakan dan menemukan lendir di kepala Abi yang sama seperti yang ditemukan di hutan. Sementara itu, Abi merasakan sesuatu bergerak di perutnya dan meminta Paul untuk membantunya untuk mengeluarkannya. Paul berhasil menarik keluar sejenis parasit berbentuk cacing yang berada di dalam tubuh Bi. Setelah melepaskan diri dari ikatan, Abi menjelaskan bahwa malam itu dia terhipnotis oleh sebuah cahaya. Dia melihat sosok hitam yang menggarapnya dan menanamkan benih dalam tubuhnya. Meskipun sosok itu pergi, Abi masih merasakan keberadaan makhluk itu di dalam tubuhnya. Abi mengungkapkan bahwa tidak lama lagi makhluk tersebut akan membawanya pergi. Tetapi dia berhasil membuat kesepakatan dengan untuk memberinya waktu beberapa hari hingga bulan madu selesai. Mendengar istrinya berbicara dengan tidak jelas, Paul mengusulkan untuk mencari bantuan di kota. Tetapi Abi malah mengajaknya untuk menonton video pernikahan mereka. Tiba-tiba lampu sorot itu kembali muncul dan mencoroti Abi. Abi yang sudah sadar mencoba melindungi Paul karena makhluk itu sedang mengejarnya. Tetapi tanpa peringatan, Abi malah memukul Paul secara tiba-tiba. Keesokan harinya, Paul bangun dan menyadari bahwa dia terikat di atas sebuah sampan. Abi memberitahunya bahwa dia akan menyelamatkan Paul. Dan sekarang Paul harus bersembunyi di dalam air karena makhluk itu sedang mencarinya. Kemudian Abi melemparkan jangkar yang berat, membuat Paul ikut tenggelam ke dalam danau. Abi hanya diam, memperlihatkan Paul yang perlahan-lahan menghilang di dalam air. Pada malam hari, Abi terlihat kembali menonton video pernikahannya. Setelah itu, cahaya lampu sorot muncul lagi. Abi kemudian keluar dan bertemu dengan Annie.
yang sudah menunggunya. Mereka berdua kemudian bersama-sama menuju ke arah sumber cahaya dengan wajah yang telah berubah menjadi bersisik, menyerupai reptil. Kemudian film pun berakhir. Pada malam itu kemungkinan Abi diserang oleh makhluk seperti siluman kadal, ular, kodok, atau reptil lainnya. Terutama mengingat keberaniannya untuk menceburkan diri di air danau yang sangat dingin. Kemungkinan setelah terjangkit parasit, tubuhnya mengalami transformasi menjadi mirip reptil yang memiliki sifat darah dingin. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati bagi kalian yang berencana berlibur ke rawa-rawa. Pastikan untuk memastikan keamanan tempatnya. Nah, itulah film Honeymoon. Sekian cerita kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.